bahwa saat menjalani hubungan berdua, membangun rumah tangga berdua bisa berakhir karena adanya orang ketiga. Tentunya, ini sebuah masalah yang tak akan pernah lekang dimakan waktu. Banyak orang nih menganggap perselingkuhan bisa terjadi karena si pria meninggalkan istrinya demi menginginkan wanita yang lebih seksi atau cantik. Sementara wanita meninggalkan suaminya demi pria yang lebih mapan. Ternyata nih, sobat-sobat semua, bukan hanya alasan tersebut yang membuat seseorang bisa berselingkuh. Perselingkuhan juga bisa terjadi karena kondisi otak loh, sobat-sobat semua. Pasalnya, perselingkuhan, kesehatan otak, dan kondisi mental seseorang memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Di sini, saya juga akan menjelaskan kepada sobat-sobat semua, apa sih faktor lain penyebab selingkuh? Yang pertama, kecanduan euforia cinta, pengalaman indah jatuh cinta, dan tergila-gila dengan seseorang yang tidak bertahan selamanya. Alisa Ratni menemukan bahwa setelah 6 bulan hingga 2 tahun, rasa cinta yang awalnya menggebu-gebu bisa berubah nih menjadi cinta dan komitmen yang lebih dalam atau keputusan untuk berpisah dan melepaskan diri. Nah, perselingkuhan ini terjadi karena orang salah mengira kurangnya intensitas dan euforia sebagai tanda bahwa mereka telah putus cinta. Tentu, kurangnya euforia ini dapat mendorong seseorang untuk mencari pasangan lain untuk mencoba menciptakan kembali intensitas cinta yang tinggi. Bagi sebagian orang, kebutuhan untuk merasakan aliran cinta baru membuat mereka terus mencari hubungan di luar nikah. Yang kedua, kehilangan sirkuit kontrol diri. Sirkuit kontrol diri ini adalah sistem penyeimbang antara bagian otak limbik yang memotivasi untuk mencari aktivitas yang menyenangkan dan bagian otak korteks prefrontal yang disingkat dengan PFC yang membuat seseorang berpikir 2 kali sebelum terlibat dalam perilaku beresiko, seperti halnya perselingkuhan. Ketika sirkuit kontrol diri seimbang, kontrol impuls memadai menghentikan seseorang dari berselingkuh. Namun, ketika aktivitas PFC rendah, terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang menyerah pada keinginan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa orang dengan aktivitas rendah di PFC lebih mungkin untuk bercerai. Yang ketiga, faktor testosteron. Testosteron ini terlibat dalam suasana hati, motivasi, dan seksualitas. Tingkat testosteron yang tinggi dikaitkan dengan empati yang lebih rendah dan hawa nafsu yang tinggi. Jadi nih sobat-sobat semua, hawa nafsunya lebih tinggi daripada empati rasa cintanya kepada pasangannya. Tentu hal tersebut bisa memicu seseorang untuk berselingkuh. Dan yang keempat, yang terakhir, otak yang tidak setia itu berbeda. Studi pencitraan otak telah menemukan bahwa otak seseorang yang setia berbeda dari yang selingkuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang setia menunjukkan lebih banyak aktivitas saraf terkait hadiah saat melihat hal-hal yang romantis dibandingkan dengan orang-orang yang tidak setia. Untuk mencegah terjadinya perselingkuhan, sebaiknya pasangan saling mengenal kondisi satu sama lain sebelum menikah, sehingga bisa memahami kondisi pasangannya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi. Pasangan yang sehat akan membentuk anak yang sehat, kemudian mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi lebih sehat juga. Untuk mencapai revolusi mental di Indonesia, bisa dimulai dari memperbaiki kondisi unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Salah satu kunci keluarga bisa harmonis juga adalah komunikasi. Komunikasi dan keterbukaan penting dalam berhubungan, supaya dapat mencegah adanya perselingkuhan. Oke sobat-sobat semua, selingkuh atau tidaknya itu pilihan kalian. Tapi nih, saya mau nanya, setelah mendengar penjelasan saya, apakah menurut sobat-sobat semua selingkuh itu harus digas apa direm?